Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Aspek Pendidikan COVID-19 oleh Prof. Dr. Haji Sholeh Hidayat MPD, Wakil Ketua MUI Provinsi Banten Bidang Kemasyarakatan. Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia menjadi gempar dan khawatir atas penyebaran virus corona atau COVID-19. Virus ini sebelumnya sudah menggemparkan masyarakat dunia semenjak penghubung tahun 2019 3 bulan yang lalu. Sebagaimana diketahui dari beberapa media, bahwa virus ini menyebar dari kota Wuhan, salah satu kota yang ada di negara Cina daratan. Semula masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa virus itu tidak sampai menyebar ke Indonesia. Akan tetapi, faktanya, pada hari ke-20 sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret 2020, Indonesia juga salah satu dari 170 negara lebih yang sudah memiliki pasien positif corona sebanyak 450 orang dan meninggal dunia 38 orang. Kehadiran virus corona atau COVID-19 di negara kita telah melahirkan kesadaran baru, perilaku kehidupan manusia dalam hal hidup sehat, berinteraksi sosial, menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan, berempati, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan. Hidup sehat, berinteraksi sosial, dan solidaritas. Berbagai upaya dalam pencegahan virus corona atau COVID-19, yaitu pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari mencuci tangan di air mengalir memakai sabun, membersihkan ruang dan kamar rumah serta membuka jendela, menggunakan masker, memakai hand sanitizer, menerapkan etika ketika bersin dan batuk dengan cara menutup mulut dengan tisu. Jika kita sedang tidak membawa tisu atau masker, dengan cara menutup mulut memakai telapak tangan, memastikan tidak menyentuh bagian muka atau bersentuhan dengan orang lain, dan bersegera mencuci tangan hingga bersih. Bagi umat Islam, menjaga kebersihan merupakan hal yang biasa. Ketika akan sholat fardu sudah terbiasa mengambil wudhu minimal 5 kali sehari. Selalu membiasakan diri dalam keadaan berwudhu akan jauh lebih baik lagi sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dengan membiasakan berwudhu sudah otomatis sebagai langkah preventif bernilai ibadah. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, mengucapkan basmalah ketika akan makan, dan hamdalah seusai makan, tentu semakin memperkokoh jiwa untuk tetap sehat. Prinsip kebersihan sebagian dari iman, hadis riwayat Tirmidzi, yang sudah sangat masyhur di kalangan umat Islam, hendaknya menjadi pedoman kebersihan bagi setiap muslim. Bahkan di dalam Al-Quran jauh lebih dalam lagi. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam berinteraksi dan bermasyarakat dilakukan dengan menghindari tempat ramai atau dikenal dengan istilah social distance. Tidak bersalaman sementara hingga menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Berbagai lapisan masyarakat melakukan penanganan penyebaran virus corona di masyarakat telah memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan. Semuanya saling bahu-membahu untuk menjaga lingkungan bersih dan aman dari penyebaran virus yang mengakibatkan COVID-19 ini. Hal itu ditunjukkan oleh berbagai lapisan masyarakat di tanah air ikut tergerak untuk bersama melawan penyebaran COVID-19.
Perguruan tinggi dan sekolah mulai menerapkan kebijakan bekerja dan kuliah secara jauh, secara daring atau online. Serta para siswa belajar di rumah untuk mengurangi dampak COVID-19. Pengelola gedung dan pusat perbelanjaan secara rutin mengukur suhu tubuh pengunjung. Begitu juga dengan pengelola sarana transportasi publik seperti MRT di Jakarta yang secara berkala mengukur suhu tubuh calon penumpang sebelum memasuki gerbong MRT. Sudah menjadi pandangan umum jika melihat ada botol hand sanitizer ditempatkan di sudut-sudut strategis, baik itu di pusat layanan publik, kampus, sosial, atau di pintu-pintu masuk gedung perkantoran. Begitu pula penyemprotan disinfektan di tiap titik terkumpulnya orang termasuk rumah ibadah mulai dilakukan. Upaya-upaya tersebut sebagai bentuk kepedulian dengan tujuan mencegah rantai penularan virus corona.